Hai semuanya, perkenalkan saya Cecilia Princesa, mahasiswi dari STMB Multismart jurusan Administrasi Bisnis. Hari ini kita akan membahas tentang anti korupsi. Apa saja perilaku yang tergolong dalam korupsi dan bagaimana cara kita memberantasi tindakan korupsi. Mari kita bahas. Pasti kita semua tahu apa itu korupsi, karena di Indonesia tindakan korupsi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dilakukan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa tanpa memandang status dan jabatannya. Tindakan ini bisa dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kegiatan korupsi ini biasanya dilakukan dari skala terkecil yang melibatkan orang-orang di sekitar terlebih dahulu. Tindakan korupsi ini harus dihentikan sejak skalanya masih kecil. Dalam hal ini, masyarakat wajib mengikutsertakan dirinya untuk memberantas korupsi. Masyarakat bisa memulai dengan membiasakan budaya anti korupsi dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar. Mengapa? Karena dalam keseharian masyarakat pun masih banyak berperilaku yang menunjukkan tindakan korupsi, seperti memberikan suap kepada guru agar nilai anaknya bagus, mengambil uang orang tua tanpa memberitahu, menyontek atau meniru ide orang lain, mengerjakan tugas orang lain dengan dibayar atau disebut dengan joki tugas di lingkungan kampus. Dan yang paling umum, membayar jasa dalam mempercepat pengurusan SIM atau STNK, menyuap polisi ketika ditilang, dan masih banyak lagi. Semua perilaku tersebut jauh dari nilai integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia agar dapat memberantas korupsi. Perilaku koruptif tersebut yang banyak dianggap wajar oleh masyarakat, sebaiknya disadarkan bahwa itu adalah salah satu dari perilaku yang akan menjadikan kita sebagai seorang koruptor. Relatif masyarakat melakukan perilaku koruptif seperti membayar untuk mempercepat layanannya tersebut, akibat masyarakat berpikir bahwa ribet dalam mengurus hal-hal seperti itu, maka mereka mencari jalan yang mempermudahnya. Maka dari itu, peran keluarga dan guru penting dalam memberikan pendidikan anti korupsi untuk anak-anak. Hanya saja dalam hasil BPS-IPAK tersebut menyatakan bahwa semakin tua usia seseorang, maka semakin permisif terhadap korupsi. Peran mahasiswa juga diperlukan dalam memberantas korupsi ini. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan anti korupsi serta cerminan perilaku yang anti korupsi untuk dapat dicontoh oleh masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah pun juga harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat agar masyarakat tidak melakukan penyuapan atau perilaku koruptif lainnya. Pentingnya pelayanan masyarakat yang bagus dan mudah akan mengurangi permisif terhadap praktik korupsi, dan para koruptor skala kecil pun akan hilang. Sehingga untuk pemberantasan skala besar pun masyarakat dapat berperan banyak. Jika dalam skala kecil saja masyarakat masih melakukan korupsi, bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam memberantasi korupsi skala besar? Nah, untuk itu, seluruh rakyat Indonesia, baik pemerintah dan masyarakat, mari kita bersama-sama memberantas korupsi, baik dalam skala kecil dan besar ini, dengan memberikan pendidikan dan budaya perilaku anti korupsi, serta memudahkan layanan publik yang memicu adanya praktik korupsi yang akan muncul. Pemberantasan ini bisa dimulai dari skala kecil, dimulai dari anak-anak dan generasi penerus bangsa, agar bangsa Indonesia ke depannya para koruptor tidak merajalela dan dapat lenyap. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and